Diduga selingkuh, istri tewas dibunuh suami. Viral, rekam bus telolet HP bocah dijamret. Dua pelaku rayap besi ditembak polisi. Terduga pelaku penganiayaan karyawan artis masih diidentifikasi polisi. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam sebuah program yang menyajikan beragam informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Selama 1 jam ke depan, bersama saya Priska Priscilla, inilah catatan kriminal untuk Anda. Polisi ungkap motif sementara terkait kasus pembunuhan sang suami yang tega menghabisi nyawa istrinya sendiri yang terjadi di kawasan Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku W kini telah menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Dugaan sementara kasus ini dilatar belakangi perhara cinta segitiga. Motif kasus tewasnya wanita berinisial SM usia 49 tahun di Kebonjeruk, Jakarta Barat kini dalam penyelidikan polisi. Pelaku berinisial W yang tak lain merupakan suami korban ini tega mengakhiri hidup istrinya lantaran dibakar cemburu buta karena istrinya diduga memiliki pria idaman lain selain pelaku. Motif pembunuhan ini terkuak setelah pelaku menyerahkan diri dan memberikan keterangan kepada tim penyidik. Dari keterangan pelaku, pembunuhan ini terjadi secara spontan setelah sebelumnya terlibat keributan antara korban dan pelaku di rumah kontrakannya di Jalan Puri Kembangan Raya, Gang Pandan, RT 11 RW 5, Kelurahan Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban dihabisi pelaku yang gelap mata dengan cara dijerat lehernya menggunakan tali tas pinggang sampai akhirnya korban meninggal dunia. Ya baik, benar telah terjadi kasus pembunuhan yang terjadi pada siang hari tadi di daerah Kedoya Selatan. Korban usia S ya, usia 49 tahun. Jadi kami mendapatkan laporan informasi dari keluarga, katanya ada temukan ya, ada korban ya kasus pembunuhan ini. Kemudian tim juga langsung cek ke TKP. Dan untuk pelaku juga sudah diamankan ya. Dan dari hasil pemeriksaan awal, pelaku ini ternyata adalah suaminya sendiri. Dari pemeriksaan memang masih didalami lagi, tapi motif awal diduga karena korban katanya ada pria idaman lain. Perselingkuhan berarti kan? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan memeriksa keterangan sejumlah saksi terkait kasus ini. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Kebonjeruk, di mana pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi penjambretan terhadap seorang bocah yang tengah merekam bus telolet terekam dan viral di berbagai platform media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan RA Kartini, Kampung Kongseng, Kelurahan Muara, Cianjur Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Seperti inilah video amatir warga saat penjambretan telepon genggam milik seorang bocah yang tengah merekam bus telolet di Jalan RA Kartini, Kampung Kongseng, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Terlihat bocah tersebut asyik merekam bus telolet yang melintas di jalan raya. Tiba-tiba seorang pengendara sepeda motor Honda Supra datang dari arah belakang dan langsung merampas HP anak kecil tersebut. Salah satu warga menuturkan jika peristiwa itu terjadi begitu cepat. Anak kecil lagi memvideokan bus telolet, tiba-tiba motor datang dari arah lampu merah langsung merampas HP. Dirinya sempat mau mengejar, namun pelaku sudah keburu jauh.
Kejadiannya itu jam berapa sih Bang? Kejadiannya itu jam 7. Nah, anak kecil itu lagi video buat telolet. Nah, ada seseorang bapak bawa motor Supra. Dia ngambil dari arah ini, dari lampu merah. Nah, dia ngejamret HP anak kecil itu. Dan saya ngejar udah kejauh gitu. Anak kecilnya bilangnya telat bilang. Jadi saya kan nggak tahu. Saya lagi duduk aja di situ. Nah, udah nggak ada itu yang jamretnya itu. Tapi sempat dikejar juga sama warga ya? Iya, sempat dikejar, cuma nggak kena. Untuk dirangkas sering kayaknya, cuma tidak termasuk media sosial di lainnya. Peristiwa serupa bukan pertama kali terjadi di Rangkas Bitung. Warga berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku dan meningkatkan patroli di kawasan tersebut. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 anggota komplotan rayap besi yang kerap mencuri material bahan bangunan rumah terlantar ditembak petugas karena berusaha melawan saat ditangkap pada Selasa 23 September 2025 malam. Dari kedua tersangka, salah satu yang merupakan residivis ditangkap unit reskrim Polsek Medan area tidak jauh dari rumah warga yang menjadi korban pencurian dan penjarahan di Jalan Gedung Arca Medan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penangkapan, kedua pelaku melakukan perlawanan dan berusaha kabur hingga diberi tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki para tersangka. Kapolsek Medan area, Kompol Himawan, pada Rabu sore mengatakan kedua pelaku merupakan komplotan rayap besi yang mencuri dan menjarah material bangunan seperti besi, seng, dan kayu dari rumah-rumah yang ditelantarkan pemiliknya. Mungkin kalau warga sekitar sering kita mengeluh beberapa rayap besi lah istilahnya di sekitaran kita. Dan salah satu pelaku juga merupakan pelaku yang residivis. Untuk beberapa warga yang melihat, memang beberapa yang bersangkutan ini sudah melakukan aksinya di beberapa titik, namun di tempat kami juga sebelumnya sudah pernah kita amankan. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti hasil kejahatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Polsek Pasar Minggu masih menyelidiki kasus penganiayaan karyawan artis Saskia Adia Meka oleh seorang pengendara sepeda motor di Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, hari Senin 22 September 2025 lalu. Selain telah meminta keterangan 3 orang saksi, petugas juga masih mengidentifikasi terduga pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas. Kasus penganiayaan karyawan artis Saskia Adia Meka bernama Faisal yang terjadi di Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan hingga kini masih diselidiki petugas kepolisian. Unit Reskrim Polsek Pasar Minggu telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan 3 orang saksi. Penyelidik juga masih menelusuri kamera pengawas atau CCTV di sepanjang Jalan Ampera Raya untuk mengidentifikasi terduga pelaku. Sejauh ini, Polsek Pasar Minggu belum bisa memastikan terduga pelaku adalah oknum aparat, sebagaimana narasi yang viral di media sosial. Pasalnya, sepeda motor yang dikendarai terduga pelaku tidak memiliki plat nomor, sehingga sulit untuk mengidentifikasinya dari sisi kendaraan. Meski demikian, petugas masih terus menggali keterangan para saksi untuk mengetahui ciri-ciri pelaku, termasuk jenis sepeda motor yang dikendarainya. Untuk sementara ini kesulitannya tidak ada, tapi mesti berjalan sebagaimana dalam proses penyelidikan. Kita mencari saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti berupa CCTV yang ada di tempat kejadian. Saksi yang sudah diambil keterangannya di Polsek Pasar Minggu itu ada 3 orang, berikut korban yang melapor ya. Ada yang warga yang di sekitar tempat kejadian. Seperti diketahui, Faisal, karyawan Saskia Adia Meka, dianiaya seorang pengendara sepeda motor yang melawan arah di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Korban dipukul saat sedang mengantar anak sang artis ke sekolah hingga mengalami luka memar di bagian tangan dan kaki. Insiden ini viral setelah potongan rekaman CCTV penganiayaan diunggah ke media sosial. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Informasi lainnya mengenai seorang gadis berusia 13 tahun diruda paksa oleh 7 pemuda di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban diruda paksa secara bergilir, secara bergantian oleh 7 orang pemuda. Dalam video amatir, korban berinisial AA, 13 tahun ditemukan warga tergeletak di pinggir sungai di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten pada 5 September 2025. Ketika ditemukan warga, korban masih tampak syok setelah dirudal paksa para pelaku secara bergilir. Warga yang kasihan kemudian membawa korban ke rumah keluarganya. Polsek Mauk yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap 5 dari 7 pelaku, yakni ZA, N, AF, MF, dan MB pada 12 September. Kelima pelaku ditangkap di kediamannya masing-masing di kawasan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Sedangkan 2 orang lainnya, yakni DG dan SD, masih dalam pengejaran polisi. Peristiwa ruda paksa ini bermula saat korban diajak kekasihnya berinisial AT ke tempat tongkrongan para pelaku di pinggir sungai pada 4 September malam hari. Namun tidak lama kemudian, AT yang ditelepon orang tuanya karena ada keperluan mendesak meninggalkan korban di tempat tongkrongan para pelaku untuk pulang. Saat itulah, para pelaku kemudian mencocoki korban dengan minuman keras jenis ciu hingga korban mabuk berat. Korban yang mabuk berat kemudian diruda paksa secara bergilir. Usai melakukan aksi bejatnya, para pelaku meninggalkan korban di pinggir sungai dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban kemudian ditemukan warga pada pagi hari, Rabu 24 September 2025 sore. Kapolsek Mauk, AKP Subarjo mengatakan, dari 5 pelaku yang ditangkap, 2 diantaranya masih di bawah umur. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan sesuai aturan. Jadi awal mulanya korban ada salah satu hubungan pacaran dengan salah satu, selanjutnya korban ditinggal karena pacarnya ditelepon orang tuanya untuk kegiatan lain, sehingga korban yang nongkrong di pinggir jalan tempat tongkrongan para pelaku ditinggal sama pacarnya. Selanjutnya korban dibawa ke tempat lahan kosong. Di situ korban diberikan minuman, dipaksa untuk meminum minuman keras berupa ciu dan arak, sehingga korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya para pelaku timbul birahi karena melihat korban sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Selanjutnya menyetubuhin korban secara bergantian. Pelaku ini ada berapa orang ya? Pelaku berjumlah 7 orang. 7 orang yang dapat kita amankan 5 orang. Untuk 2 orang masih dalam pengejaran, namun identitas sudah kita dapat semuanya. Di 5 orang pelaku ini ada di bawah umur kan? Ada berapa orang? Dari 5 orang yang kita amankan ada 2 anak di bawah umur 18 kurang dan 17. Kita melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan anak. Pasal yang diterapkan? Jadi pasal yang diterapkan yaitu pasal persetubuhan dan atau pencabulan, yaitu pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kelima pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Mauk dan bakal terancam Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan 2 pelaku yang DPO masih dalam pengejaran. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian paket kurir pengiriman barang di tengah keramaian warga di Jalan Mangkubumi, Medan, Sumatera Utara pada Selasa 23 September 2025 siang terekam kamera CCTV. Dalam rekaman tersebut, pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor mengambil 1 karung isi paket konsumen dari atas motor kurir barang pengiriman.
Dalam rekaman kamera CCTV, korban yang merupakan kurir paket memarkirkan sepeda motornya di rumah warga di Jalan Mangkubumi, Medan. Sesaat kemudian, dua pengendara sepeda motor mendekati sepeda motor korban yang penuh dengan tumpukan paket milik konsumen. Salah satu pelaku yang dibonceng kemudian turun dari sepeda motor dan langsung mengambil satu karung berisi belasan paket yang akan diserahkan korban ke pemesannya. Setelah berhasil mengambil karung berisi paket, kedua pelaku langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Ironisnya, aksi pencurian yang dilakukan keduanya di saat jalanan ramai dengan pengendara lain yang lalu lalang. Yus Rizal, korban mengaku saat itu sedang mengantarkan paket ke rumah pemesannya. Nilai paket yang dibawa kabur pelaku diperkirakan senilai 2 juta rupiah. Kasus tersebut kini telah dilaporkan korban ke Polsek Medan Kota. Itu pun saya lagi ngantar ke kantor. Ngantar ke kantor itu kan di Jalan Mangkubumi. Saya masuk ke kantor, pas udah selesai saya mengantar paket, pas saya keluar itu paketnya udah nggak ada lagi. Dua itu sekitar hampir 2 jutaan lah. 2 juta lebih ya? Iya. Nggak tahu ya. Karena saya keluar udah nggak ada lagi orang tua. Oh gitu ya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Satgas Damai Kartens ditembaki saat berupaya mengevakuasi 5 korban pembantaian KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Tim gabungan melakukan tembakan balasan sehingga terlibat kontak tembak kurang lebih selama 1 jam. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan menyerang pendulang emas ilegal di Kampung Bingki, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Akibat penyerangan itu, 5 pendulang emas ilegal dilaporkan tewas dan hingga kini masih berada di lokasi kejadian. Untuk mengevakuasi kelima korban, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens dan juga polisi Yahukimo dikerahkan untuk mengevakuasi kelima korban. Namun upaya evakuasi ini terhambat karena tim gabungan ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata yang masih berada di lokasi tambang. Aparat gabungan pun melakukan tembakan balasan sehingga terlibat kontak tembak kurang lebih 1 jam hingga kelompok kriminal bersenjata mundur ke hutan. Meski berhasil memukul mundur kelompok kriminal bersenjata, evakuasi belum dapat dilakukan karena cuaca di lokasi yang tidak mendukung. Telah kembali terjadi aksi penyerangan yang dilakukan KKB pimpinan LQ Skobat di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, yang menurut informasi mengakibatkan 5 warga sipil meninggal dunia. Korban merupakan pekerja tambang. Satgas Ops Damai Kartens saat ini tengah menyelidiki aksi penyerangan yang dilakukan KKB tersebut. Saat ini tim masih kesulitan mencapai TKP karena adanya gangguan kontak tembak dan kondisi cuaca yang buruk, sehingga evakuasi jenazah sementara ditunda. Namun identitas para korban masih menunggu konfirmasi setelah evakuasi dilaksanakan. Rencananya evakuasi terhadap para korban akan dilanjutkan setelah situasi aman dan juga cuaca kembali membaik. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Mengenai aksi pencurian kembali terjadi, 2 unit telepon genggam raib dicuri di wilayah Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu 24 September 2025 dini hari. Aksi pencurian kembali terjadi di wilayah Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu 24 September 2025. 2 unit telepon genggam merek Samsung dan juga Poco raib dicuri di lokasi tersebut di sebuah kontrakan di Jalan Bahagia nomor 35. Kasus ini langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Babin Kamtibmas Kelurahan Sukadamai Ibtu Dedi Wahyu turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan juga mengumpulkan keterangan. Ironisnya 2 hari sebelumnya pada Senin 22 September 2025 juga terjadi pencurian sepeda motor di lokasi yang sama. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang perempuan diamankan warga dan petugas kepolisian usai ketahuan mencuri emas di salah satu toko emas di wilayah Kuala Jambi pada Selasa 23 September 2025 pagi. Perempuan ini kedapatan mencuri 2 cincin emas senilai 12 juta rupiah.
Aksi pencurian ini terjadi di toko Mas Cahaya, Jalan Batanghari, Kuala Jambi pada Selasa 23 September 2025. Pelaku seorang perempuan berdalih sebagai pembeli lalu memanfaatkan kelengahan pemilik toko untuk membawa kabur 2 cincin emas senilai 12 juta rupiah. Korban yang menyadari hal itu langsung melakukan pengecekan dan berupaya mengejar pelaku bersama warga. Dengan bantuan Polsek Kuala Jambi, pelaku berhasil dibekuk saat melintas di jembatan Pari 7. Barang bukti berupa cincin emas berhasil diamankan dan juga pelaku sudah dibawa ke Polres dan Jatim untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian modus pecah kaca mobil di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Para pelaku yang diduga kawanan profesional berhasil membawa kabur tas berisi emas dan berlian senilai lebih dari 170 juta rupiah. Kejadian tersebut terjadi saat mobil diparkir di depan warung makan. Rekaman CCTV warung seafood di Jalan Pramuka, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi menunjukkan aksi cepat pelaku pencurian modus pecah kaca mobil. 2 pelaku datang menggunakan 1 sepeda motor, 1 pelaku mengintip kondisi mobil putih yang juga diparkir saat pemiliknya makan malam. Sementara rekan lainnya mengawasi situasi. Tak lama kaca mobil dipecahkan dengan cara ditekan dan juga barang-barang berharga langsung digasak. Korban menyebut emas, berlian, 2 ponsel, sebuah laptop, serta dokumen penting raib dengan total kerugian sekitar 170 juta rupiah. Kejadian terjadi Senin malam kemarin saat kondisi lingkungan sepi dan hujan lebat sehingga aksi tak terdengar. Pasca kejadian, korban melaporkan kasus ke Mapolsek Rawalumbu. Saya sampai sini kurang lebih jam 9, setengah 9 lah ya. Nah, akhirnya saya makan, saya selesai kurang lebih, saya duduk santai, jam 10 baru saya selesai. Nah, kemudian pada saat saya kembali ke mobil, ditemuin kaca saya udah pecah. Saya melihat kalau ini sih, kalau lihat dari pelaku sih udah ada di TV-nya ya, udah saya kirim juga. Nah, di sini sih saya sih berharap dari rekan-rekan dari teman-teman kepolisian bisa bantu saya untuk selesaikan masalah ini, terutama untuk menangkap tersangka, karena di dalam ini kan saya ada dokumen-dokumen penting yang mesti saya kerjakan. Terutama juga kan ada dokumen-dokumen dari lawyer saya. Ya, jadi minta tolong rekan-rekan teman-teman dari penyidik dari Polsek Rawalumbu untuk bantuannya supaya bisa segera tertangkap. Kasus pencurian modus pecah kaca mobil kini dalam penanganan Polsek Rawalumbu dan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lain mengenai seorang pria di Kabupaten Serang, Banten, ditangkap aparat kepolisian Polda Banten di kawasan Kabupaten Serang, Banten. Pria ini ditangkap karena tega memperkosa keponakannya yang masih berusia 3 tahun. Inilah detik-detik penjemputan paksa seorang pria di Kabupaten Serang yang tega memperkosa keponakannya yang masih balita. Pelaku berinisial I diduga melakukan tindak kejahatan seksual saat orang tua korban sedang bekerja. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban mendapati anaknya mengeluh kesakitan pada bagian kemaluan. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan selaput kemaluan korban mengalami robek akibat upaya paksa. Pihak kepolisian Polda Banten yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan menjemput pelaku yang diduga hendak melarikan diri. Benar bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus tahun 2025 telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak sesuai yang melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, di mana pada hari Selasa tanggal 19 Agustus ini inisial korban dengan berumur 3 tahun setengah, umurnya belum mencapai 4 tahun, yaitu inisial ASY. Pada saat itu korban mengalami kesakitan di seputaran area kelaminnya dan pada saat itu melaporkan kepada ibu kandung dan kemudian dibawalah ke klinik Sofi. Setelah dibawa ke klinik Sofi, karena si korban berinisial ASY ini sering berteriak karena mengalami kesakitan, mereka melakukan pemeriksaan. Dan pada hasil pemeriksaan keluar, ternyata ada robekan atau sobek pada area kemaluannya akibat pelecehan seksual. Dari situ, kemudian ibu kandung korban itu menanyakan lagi nih kepada korban, Dek, ini kenapa? Siapa yang berbuat? Ternyata dari si pengakuan si korban dengan berinisial ASY mengakui bahwa waknya sendiri atau
paman kandungnya yang sudah melakukan hal tersebut, sehingga orang tuanya langsung melakukan visum dan melaporkan kejadian ini ke SPKT Polda Banten. Kemudian kita tindak lanjuti, setelah kita tindak lanjuti melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan, terpenuhi dua alat bukti atau unsur-unsur. Dan pada hari Kamis tanggal 11 September kami lakukan penangkapan terhadap tersangka yaitu pamannya sendiri dengan inisial I. Pada saat itu juga langsung kami lakukan penahanan di Polda Banten. Pelaku saat ini sudah diamankan di Rutan Polda Banten dan dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman pidana penjara hingga 15 tahun. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kepergok saat beraksi karena alarm sepeda motor berbunyi, pelaku curanmor todongkan senjata api jenis pistol kepada pemiliknya di Jalan Cemara 5, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Alhasil, pelaku gagal mencuri sepeda motor incarannya. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, dua pelaku yang naik satu sepeda motor terlihat memantau situasi Jalan Cemara 5 dengan bolak-balik sambil melihat sepeda motor incarannya yang terparkir di luar rumah. Setelah dipastikan dalam kondisi sepi, seorang pelaku turun untuk melihat situasi dalam rumah lalu mendekati sepeda motor incarannya. Namun upaya pelaku tidak membuahkan hasil. Pasalnya saat hendak mencuri, alarm sepeda motor berbunyi, sehingga memancing pemiliknya keluar rumah dan memergoki aksi nekat pelaku. Ditemui pada Selasa 23 September 2025 petang, salah seorang warga mengaku saat hendak melarikan diri, pemilik sepeda motor hendak mengejar. Namun terkejut ketika pelaku menodongkan senjata api jenis pistol. Siang hari memang kondisi jalan yang Cemara 5 ini sempat sepi memang kondisinya. Jadi dan itu ada beberapa motor yang parkir di depan rumah, di depan halaman rumah itu. Jadi kondisinya awal kayaknya si pelaku itu dia sudah melihat situasi apakah itu kondisi ada orang atau tidak. Kebetulan motor tersebut itu dipasang alarm. Jadi pada saat dia mau akan mencoba itu bunyi alarmnya. Kemudian setelah dari dia ini, dia menodongkan pistol. Itu dari beberapa rumah dari TKP. Kemudian dia pergi dengan santai. Tapi alhamdulillahnya itu tidak dapat untuk motornya. Merasa terancam dengan todongan senjata api, pemilik sepeda motor merelakan dua pelaku melarikan diri. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya ditangkap polisi karena kedapatan mengutil di toko retail yang ada di Kampung Sawah, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, mie instan, dan gula diketahui disembunyikan di tas belanjaannya. Pengungkapan seorang ibu dan anaknya yang kedapatan mencuri bahan pokok di sebuah minimarket berawal dari banyaknya laporan pengusaha retail yang resah akan aksi pencurian yang kerap dilakukan pelaku. Menindaklanjuti hal tersebut, unit Reskrim Polsek Ciputat Timur kemudian melakukan penyelidikan secara intensif hingga akhirnya meringkus pelaku. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik menjelaskan, modus yang digunakan pelaku dengan membawa anaknya saat melancarkan aksinya. Dari keterangan dan pemeriksaan sementara, pelaku sudah puluhan kali melakukan pencurian di minimarket bersama anaknya. Modusnya, sang anak berperan membawa tas belanjaan untuk menaruh barang curian. Tidak hanya di Tangerang Selatan, pelaku juga mengaku telah beraksi pada sejumlah wilayah di luar Tangsel. Telah diamankan seorang pelaku pencurian di toko-toko retail dengan modus mereka memang yang bersangkutan membawa anak kecil ya. Bawa anak kecil melakukan aksinya dan dengan niatnya menyiapkan tempat kantong untuk mengambil barang-barang hasil curian berupa minyak dan barang-barang lainnya kebutuhan pokok. Dan setelah kami evaluasi, yang bersangkutan memang merupakan pemain lama yang sering menyasar di toko-toko retail di sekitar wilayah Ciputat dan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dari sekarang pelaku ya sudah berapa kali Pak ditindak? Dia sudah puluhan kali melakukan aksinya. Alhamdulillah
kami berhasil mengamankan pelaku yang membuat resah para pelaku usaha retail yang ada di wilayah kami. Selain itu ada kemungkinan dia bisa dilelehkan? Ya, ada. Setelah kami dalamin, ada beberapa tempat di luar Tangerang Selatan pun ada, Jakarta Selatan pun ada yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan saat ini yang bersangkutan sudah kita amankan, kita lakukan proses penahanan dengan pasal 362 KUHP. Dan kami himbau kepada masyarakat pun, inilah pentingnya untuk memasang CCTV ya sebagai bukti petunjuk bagi kami. Polisi pun menduga pelaku bagian dari jaringan spesialis pencurian minimarket. Untuk itu petugas masih terus mendalami keterangan pelaku. Kini pelaku telah ditahan dan dijerat dengan pasal 362 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah termasuk di Kompleks Geria Salak Asri Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Angin kencang yang melanda wilayah Kecamatan Ciampea, Bogor mengakibatkan sejumlah rumah rusak pada bagian atap di Kompleks Geria Salak Asri Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. 2 rumah tertimpa pohon tumbang dan seorang kakek tertimpa reruntuhan bangunan saat akan menyelamatkan diri hingga mengalami luka pada bagian kepalanya. Kejadian terjadi pada Selasa sore saat seorang kakek bernama Ubay sedang menggendong cucunya yang masih balita di teras rumahnya. Hujan disertai angin begitu kencang membuat Ubay, 66 tahun, membawa sang cucu ke bagian dalam rumah. Namun naas, saat hendak menuju ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang ternyata pohon besar samping rumahnya menimpa rumahnya. Ubay yang sempat menyelamatkan diri ini terluka pada bagian kepala. Ngalingin anak, takutnya takut kena anak. Bapak ketiban? Ya, ketiban genteng dari atas sama itu. Ketiban genteng? Tuh. Luka-luka. Terus udah berobat? Belum. Oh, kena apa ini, Pak? Kena apa? Angin. Kena angin. Terus angin. niban pohon. Niban rumah juga. Iya. Rumah Bapak. Kena Bapak lagi duduk sama anak ini, cuman Bapak lagi pada di dalam Pak dan itu. Terus duduk ngalingin ini, takut kena ini, jadi saya kena. Kena kepala. Luka-luka. Iya, orang genteng segitu banyak mah meretek ke atas, begitu kita ngangkat. Tidak hanya Ubay, Adang, tetangga sebelah rumahnya juga mengalami kerusakan pada bagian atap depan rumahnya. Kejadiannya waktu angin gede, terus kita kan lagi di sini, nggak tahunya itu pohon tete rubuh ke sini, saya kaget juga. Terus saya lari itu keluar, soalnya takut roboh rumahnya ya, ternyata ya api itu sebelah rumah Pak Ubay, sama cucunya. Luka-luka juga. Luka juga. Jadi gimana ya? Ini sih ya. ada ganti. Ya diperbaiki lah gitu istilahnya. Okay. Iya. Saat ini kondisi korban masih dirawat oleh pihak keluarga. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sebuah mobil SUV warna merah hitam nopol PA 1277AE berhenti tepat di tengah-tengah perempatan Sarinah Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah petugas serta tandu terlihat berada di dekat mobil SUV tersebut. Para petugas kesulitan mengevakuasi seorang pria yang merupakan pengemudi mobil yang tak sadarkan diri di dalam kendaraannya. Korban berhasil dievakuasi dari dalam kendaraannya, kemudian dibawa masuk ke ambulans. Pria berbadan gemuk ini dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mengetahui kondisi korban. Menurut saksi, Imam, petugas Dishub, korban diduga sudah meninggal dunia. Namun guna memastikan korban meninggal dunia, korban dibawa ke rumah sakit. Kejadian ini berawal dari kendaraan SUV yang menabrak mobil freight yang ada di depannya. Seorang perempuan yang kendaraannya tertabrak menghampiri mobil SUV.
Ketika dihampiri, pengemudi tak sadarkan diri, kemudian dilaporkan ke petugas yang tak jauh dari lokasi. Sama belakang nih, jadi nyundul mobil Honda Freed, cuman mobilnya awalnya minta tanggung jawab ke sini, cuman ini udah nggak sadar diri bang. Ya udah meninggal? Kurang tahu kalau meninggal lah, kita kontak orang ambulan ke sini ternyata udah nggak ada. Mobil SUV milik korban yang kondisi bagian depannya rusak ringan ini dipinggirkan petugas. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Hujan deras diiringi angin kencang menerjang Kecamatan Patung Kriono, Kabupaten Pekalongan, sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Lokasi terparah terjadi di Dukuh Cokrowati, Desa Kasimpat, di mana pohon pinus berukuran besar tumbang dan menimpa rumah warga serta sekolah. Camat Patung Kriono, Hadi Surono, menjelaskan jumlah rumah terdampak masih didata, namun pihaknya sudah melaporkan kejadian ini ke pemerintah daerah. Petugas BPBD Pekalongan melakukan pembersihan pohon-pohon yang tumbang, serta memastikan jalur yang tertutup material longsor bisa kembali dilalui. Untuk sementara, kegiatan di SMA Negeri 1 Patung Kriono terpaksa ditunda demi keselamatan para peserta didik. Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar mengonfirmasi tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan mengimbau warga untuk waspada menghadapi potensi cuaca ekstrim ke depan. Dari Pekalongan, Aura Desmita, redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah mobil pickup yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan parah dan terseret cukup jauh usai dihantam kereta di perlintasan kereta desa Kanci Kulon. Petugas KAI dan kepolisian langsung segera melakukan penanganan dan evakuasi di lokasi. Manajer Humas KAI Daob 3 Cirebon, Mufimudin, menjelaskan, kecelakaan terjadi saat KA 178 Tawang Jaya Premium melintas dan menghantam sebuah mobil pickup hingga menyebabkan 2 orang yang berada di mobil pickup meninggal di tempat. Kedua korban masing-masing bernama Sigit, warga Kabupaten Cirebon, dan Jahudin, warga Kabupaten Brebes. Kedua korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Pihak KAI mengingatkan kembali pentingnya keselamatan saat melintas di perlintasan dengan mematuhi rambu-rambu, berhenti sejenak, dan memastikan kondisi aman sebelum menyeberang. KAI juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Dari Cirebon, Natania Astria, redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi ungkap motif sementara terkait kasus pembunuhan sang suami yang tega menghabisi nyawa istrinya sendiri yang terjadi di kawasan Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku W kini telah menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Dugaan sementara kasus ini dilatar belakangi perhara cinta segitiga. Motif kasus tewasnya wanita berinisial SM usia 49 tahun di Kebonjeruk, Jakarta Barat kini dalam penyelidikan polisi. Pelaku berinisial W yang tak lain merupakan suami korban ini tega mengakhiri hidup istrinya lantaran dibakar cemburu buta karena istrinya diduga memiliki pria idaman lain selain pelaku. Motif pembunuhan ini terkuak setelah pelaku menyerahkan diri dan memberikan keterangan kepada tim penyidik. Dari keterangan pelaku, pembunuhan ini terjadi secara spontan setelah sebelumnya terlibat keributan antara korban dan pelaku di rumah kontrakannya di Jalan Puri Kembangan Raya, Gang Pandan, RT 11 RW 5, Kelurahan Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban dihabisi pelaku yang gelap mata dengan cara dijerat lehernya menggunakan tali tas pinggang sampai akhirnya korban meninggal dunia. Ya baik, benar telah terjadi kasus pembunuhan yang terjadi pagi siang hari tadi ya, di daerah Kedoya Selatan. Korban usia S ya, usia 49 tahun. Jadi kami mendapatkan laporan informasi dari keluarga, katanya ada temukan ya, ada korban ya kasus pembunuhan ini. Kemudian tim juga langsung cek ke TKP. Dan untuk pelaku juga sudah diamankan ya. Dan dari hasil pemeriksaan awal, pelaku ini ternyata adalah suaminya sendiri. Dari pemeriksaan memang masih didalami lagi
tapi motif awal diduga karena korban katanya ada pria idaman lain. Perselingkuhan berarti kan? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan memeriksa keterangan sejumlah saksi terkait kasus ini. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Kebonjeruk, di mana pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi penjabretan terhadap seorang bocah yang tengah merekam bus telolet terekam dan viral di berbagai platform media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan R.A. Kartini, Kampung Kongsen, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Seperti inilah video amatir warga saat penjamretan telepon genggam milik seorang bocah yang tengah merekam bus telolet di Jalan R.A. Kartini, Kampung Kongsen, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Terlihat bocah tersebut asyik merekam bus telolet yang melintas di jalan raya. Tiba-tiba seorang pengendara sepeda motor Honda Supra datang dari arah belakang dan langsung merampas HP anak kecil tersebut. Salah satu warga menuturkan jika peristiwa itu terjadi begitu cepat. Anak kecil lagi memvideokan bus telolet, tiba-tiba motor datang dari arah lampu merah langsung merampas HP. Dirinya sempat mau mengejar, namun pelaku sudah keburu jauh. Kejadiannya itu jam berapa sih, Bang? Kejadiannya itu jam 7. Nah, anak kecil itu lagi videoin buat telolet. Nah, ada seseorang bapak bawa motor Supra, dia ngambil dari arah ini, dari lampu merah. Nah, dia ngejamret HP anak kecil itu, dan saya ngejar udah kejauh gitu. Anak kecilnya bilangnya telat bilang, jadi saya kan nggak tahu. Saya lagi duduk aja di situ. Nah, udah nggak ada itu yang jamretnya itu. Tapi sempat dikejar juga sama warga ya? Iya, sempat dikejar, cuma nggak kena. Untuk dirangkas sering kayaknya, cuma tidak termasuk media sosial di lainnya. Peristiwa serupa bukan pertama kali terjadi di Rangkas Bitung. Warga berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku dan meningkatkan patroli di kawasan tersebut. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dua anggota komplotan rayap besi yang kerap mencuri material bangunan rumah terlantar ditembak petugas karena berusaha melawan saat ditangkap pada Selasa 23 September 2025 malam. Dari kedua tersangka, salah satu yang merupakan residivis ditangkap unit reskrim Polsek Medan area tidak jauh dari rumah warga yang menjadi korban pencurian dan penjarahan di Jalan Gedung Arca Medan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penangkapan, kedua pelaku melakukan perlawanan dan berusaha kabur hingga diberi tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki para tersangka. Kapolsek Medan Area, Kompol Himawan, pada Rabu sore mengatakan kedua pelaku merupakan komplotan rayap besi yang mencuri dan menjarah material bangunan seperti besi, seng, dan kayu dari rumah-rumah yang ditelantarkan pemiliknya. Mungkin kalau warga sekitar sering kita mengeluh beberapa rayap besi lah istilahnya di sekitaran kita. Dan salah satu pelaku juga merupakan pelaku yang residivis. Untuk beberapa warga yang melihat, memang beberapa yang bersangkutan ini sudah melakukan aksinya di beberapa titik. Namun di tempat kami juga sebelumnya sudah pernah kita amankan. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti hasil kejahatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang gadis berusia 13 tahun diruda paksa oleh 7 pemuda di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban diruda paksa secara bergilir, secara bergantian oleh 7 orang pemuda. Dalam video amatir, korban berinisial AA, 13 tahun ditemukan warga tergeletak di pinggir sungai di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten pada 5 September 2025.
Ketika ditemukan warga, korban masih tampak syok setelah dirudal paksa para pelaku secara bergilir. Warga yang kasihan kemudian membawa korban ke rumah keluarganya. Polsek Mauk yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap 5 dari 7 pelaku, yakni ZA, N, AF, MF, dan MB pada 12 September. Kelima pelaku ditangkap di kediamannya masing-masing di kawasan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Sedangkan 2 orang lainnya, yakni DG dan SD, masih dalam pengejaran polisi. Peristiwa ruda paksa ini bermula saat korban diajak kekasihnya berinisial AT ke tempat tongkrongan para pelaku di pinggir sungai pada 4 September malam hari. Namun tidak lama kemudian, AT yang ditelepon orang tuanya karena ada keperluan mendesak meninggalkan korban di tempat tongkrongan para pelaku untuk pulang. Saat itulah, para pelaku kemudian mencocoki korban dengan minuman keras jenis ciu hingga korban mabuk berat. Korban yang mabuk berat kemudian diruda paksa secara bergilir. Usai melakukan aksi bejatnya, para pelaku meninggalkan korban di pinggir sungai dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban kemudian ditemukan warga pada pagi hari, Rabu 24 September 2025 sore. Kapolsek Mauk, AKP Subarjo mengatakan, dari 5 pelaku yang ditangkap, 2 diantaranya masih di bawah umur. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan sesuai aturan. Jadi awal mulanya korban ada salah satu hubungan pacaran dengan salah satu. Selanjutnya korban ditinggal karena pacarnya ditelepon orang tuanya untuk kegiatan lain, sehingga korban yang nongkrong di pinggir jalan tempat tongkrongan para pelaku ditinggal sama pacarnya. Selanjutnya korban dibawa ke tempat lahan kosong. Di situ korban diberikan minuman, dipaksa untuk meminum minuman keras berupa ciu dan arak, sehingga korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya para pelaku timbul birahi karena melihat korban sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Selanjutnya menyetubuhin korban secara bergantian. Pelaku ini ada berapa orang ya? Pelaku berjumlah 7 orang. 7 orang yang dapat kita amankan 5 orang. Untuk 2 orang masih dalam pengejaran, namun identitas sudah kita dapat semuanya. Di 5 orang pelaku ini ada di bawah umur kan? Ada berapa orang? Dari 5 orang yang kita amankan ada 2 anak di bawah umur 18 kurang dan 17. Kita melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan anak. Pasal yang diterapkan? Jadi pasal yang diterapkan yaitu pasal persetubuhan dan atau pencabulan, yaitu pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kelima pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Mauk dan bakal terancam Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan 2 pelaku yang DPO masih dalam pengejaran. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian modus pecah kaca mobil di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Para pelaku yang diduga kawanan profesional berhasil membawa kabur tas berisi emas dan berlian senilai lebih dari 170 juta rupiah. Kejadian tersebut terjadi saat mobil diparkir di depan warung makan. Rekaman CCTV warung seafood di Jalan Pramuka, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi menunjukkan aksi cepat pelaku pencurian modus pecah kaca mobil. 2 pelaku datang menggunakan 1 sepeda motor, 1 pelaku mengintip kondisi mobil putih yang juga diparkir saat pemiliknya makan malam. Sementara rekan lainnya mengawasi situasi. Tak lama kaca mobil dipecahkan dengan cara ditekan dan juga barang-barang berharga langsung digasak. Korban menyebut emas, berlian, 2 ponsel, sebuah laptop, serta dokumen penting raib dengan total kerugian sekitar 170 juta rupiah. Kejadian terjadi Senin malam kemarin saat kondisi lingkungan sepi dan hujan lebat sehingga aksi tak terdengar. Pasca kejadian, korban melaporkan kasus ke Mapolsek Rawalumbu.
Saya sampai sini kurang lebih jam 9, setengah 9 lah ya. Nah, akhirnya saya makan, saya selesai kurang lebih, saya duduk santai, jam 10 baru saya selesai. Nah, kemudian pada saat saya kembali ke mobil, ditemui kaca saya udah pecah. Saya melihat kalau ini sih, kalau lihat dari pelaku sih udah ada di CCTV-nya ya, udah saya kirim juga. Nah, di sini sih saya sih berharap dari rekan-rekan dari teman-teman kepolisian bisa bantu saya untuk selesaikan masalah ini, terutama untuk menangkap tersangka, karena di dalam ini kan saya ada dokumen-dokumen penting yang mesti saya kerjakan, terutama juga kan ada dokumen-dokumen dari lawyer saya. Ya, jadi minta tolong rekan-rekan teman-teman dari penyidik dari Polsek Rawalumbu untuk bantuannya supaya bisa segera tertangkap. Kasus pencurian modus pecah kaca mobil kini dalam penanganan Polsek Rawalumbu dan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Insiden pencurian modus pecah kaca mobil masih kerap terjadi. Kelengahan pemilik kendaraan serta kebiasaan meninggalkan barang berharga di mobil kerap dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya. Untuk itu, kewaspadaan pemilik kendaraan menjadi hal yang penting untuk menghindari kerugian. Berikut ialah beberapa tips untuk mencegah pencurian modus pecah kaca mobil. Pertama, jangan pernah meninggalkan barang berharga seperti emas, uang, gadget, atau dokumen penting di dalam mobil. Kedua, pilih tempat parkir yang aman, terang, dan ramai, serta hindari memarkir di lokasi sepi atau gelap. Ketiga, pastikan seluruh pintu dan jendela mobil terkunci dengan baik, meski hanya ditinggalkan sebentar. Keempat, pertimbangkan menggunakan alat tambahan seperti alarm mobil, kaca film anti pecah, atau dashcam untuk meningkatkan keamanan. Kelima, waspada terhadap gerak-gerik yang mencurigakan di sekitar kendaraan dan segera hubungi petugas keamanan atau polisi jika diperlukan. Demikian ialah beberapa tips untuk mencegah pencurian modus pecah kaca mobil. Ingat, kewaspadaan pemilik kendaraan adalah kunci untuk melindungi harta benda dan menjaga keamanan diri Anda. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Priska Priscilla, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.